Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali di minggu yang baru ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan senantiasa menolong kami, Tuhan senantiasa memegang tangan kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat betapa besar cinta kasih Tuhan dan menolong kami agar kami juga dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kami dengan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayat 17 hingga ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan dapat melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah mendengar peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini menggambarkan bahwa perilaku atau sikap anak biasanya mirip dengan orang tuanya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah sifat itu juga diwariskan secara genetik? Seperti wajah, rambut, kulit, itu kan diwariskan secara genetik, dan juga beberapa penyakit itu dapat diwariskan secara genetik. Tapi pertanyaannya, apakah sifat juga diwariskan secara genetik, atau jangan-jangan sifat itu dicontoh atau ditiru ketika anak melihat orang tuanya? Nah, Bapak Ibu yang mengetahui jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin kalau ada dokter atau psikolog yang bisa menjelaskan lebih lagi. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, bukankah sebenarnya sifat manusia bisa berubah? Maksudnya seiring berkembangnya waktu, seiring pengalaman hidup, seiring kedalaman refleksi, bukankah sifat manusia itu bisa berubah? Misalnya dulu tidak sabaran menjadi lebih sabar, yang dulu hobinya teriak-teriak bisa memelankan suaranya, yang dulu begitu melankolis, bukan melankolis ya, yang begitu cengeng gitu, sedikit-sedikit menangis, lama-lama menjadi kuat dan semakin tahan diri begitu, tahan uji, nggak tahan diri ya, lebih kuat menahan tangis ya, karena mungkin ada pengalaman hidup. Nah, sifat manusia itu bisa berubah ketika ia menemukan pengalaman hidup, ketika ia bertemu orang lain, bertemu Tuhan dalam perjalanannya, dan banyak hal yang bisa mengubah sifat manusia. Nah, begitupun anak itu, kalau kita lihat beberapa video, jadi Bapak Ibu bisa lihat di media sosial, ada banyak sekali bagaimana anak itu meniru orang tua. Jadi kalau orang tuanya membentak-bentak, maka gaya bahasa yang biasa dia tiru, dia lihat, dia dengar adalah membentak. Jadi dia akan terbiasa membentak. Ketika orang tuanya terbiasa menjelek-jelekkan orang, ya itu yang dipelajari anak gitu. Walaupun nanti juga dalam perkembangannya anak itu dapat belajar sendiri. Tapi bukankah lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter kita? Ya, walaupun juga dapat ditemukan bahwa di lingkungan yang buruk pun ada orang yang tetap baik, atau di lingkungan yang baik pun ada orang yang sikapnya tetap buruk. Yaitu tidak bisa semua kasus disamaratakan, tetapi lingkungan itu sedikit banyak bisa mempengaruhi karakter, perkembangan karakter manusia. Nah, ini yang mau diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Korintus adalah kota besar, ada pelabuhan di sana, dan tentu banyak orang. Jadi ada banyak banyak ras, ada banyak kepercayaan orang-orang dan gaya hidup, dan di sana ada banyak kasus percabulan. Jadi free sex dan lain-lain itu sangat kuat. Namanya soalnya kota pelabuhan ya. Jadi memang
hedonisme, ya bukan hedonisme ya free sex dan lain-lain itu sangat kental begitu di kota Korintus itu. Jadi mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, persoalannya adalah di sana ada juga orang Kristen yang baik yang Yahudi maupun non-Yahudi juga banyak. Tapi mereka kan bergaul dengan orang-orang itu gitu, orang-orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang yang hidupnya melanggar firman Tuhan. Nah, maka dari itu Paulus dengan mengutip Yesaya pasal 52 menuliskan demikian. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Nah, Yesaya ketika menulis itu berkaitan dengan janji ketika Tuhan mau memulihkan kembali umat yang saat itu mendapat nubuat bahwa akan menerima penghukuman, tapi juga diberi nubuat janji bahwa mereka juga akan ditolong. Nah, itu kan mereka akan dibuang. Tapi walaupun mereka dibuang ya jangan menjadi sama begitu dengan orang-orang lain. Jangan menyembah dewa-dewi yang mereka sembah. Ini pun yang dilakukan oleh Paulus untuk mengingatkan mereka bahwa tubuh manusia itu lemah, daging itu kan lemah, Bapak Ibu. Kayak nggak usah bahas dosa nggak dosa aja, terlalu sulit untuk kita pahami. Diet, orang itu kalau mau diet tapi lingkungannya nggak diet, itu pertempuran hatinya besar. Jadi misalnya mulai sekarang saya mau diet, saya nggak mau makan lebih dari jam 6 sore gitu. Nah, tapi ketika yang lainnya wedangan dan lain-lain, mau nolak juga susah, kadang juga kepengen, itu menjadi pertarungan luar biasa. Tapi kalau orang-orang sekitarnya juga melakukan diet yang sama, nggak akan ada kan yang ngajak makan setelah jam 6. Mereka menghargai bahwa yang lain sedang diet begitu. Nah, jadinya nggak terpancing keinginan untuk makan. Nah, begitu juga dengan melakukan dosa. Ketika semua di sekitar kita melakukan dosa yang tidak disukai oleh Tuhan, ya pasti ya. Perilaku yang tidak disukai oleh Tuhan dan menormalisasi hal itu, maksudnya free sex adalah hal yang normal. Melakukan penyembahan dewa-dewi lain adalah hal yang normal, berhala adalah yang normal, hedonisme adalah hal yang normal, maka akan sulit begitu bagi manusia untuk menolak itu. Ya ada, kayak Daniel gitu kan, dia bisa ya, Daniel itu bisa menolak semua itu walaupun dia hidup di tengah-tengah bangsa yang seperti itu. Tapi kan nggak semuanya kayak Daniel, banyak juga yang terbawa arus, banyak juga yang ikut sama teman-temannya. Nah, makanya diingatkan untuk pertama-tama ya pisahkan dirimu. Bukan berarti memusuhi ya, tetapi tidak bergabung dalam kegiatan itu ya. Temani orangnya, maksudnya berteman dengan orangnya, tapi tidak bergaul dengan cara hidupnya. Ya kalau mereka mau melakukan itu ya pulang aja ke rumah gitu. Ketika mereka mau melakukan itu ya nggak usah bergaul. Ya bukan dalam arti mau eksklusif ya, tapi sadar diri lah. Kalau kita ini masih mudah terpengaruh ya nggak usah menguji diri secara berlebihan. Itu yang pertama diingatkan. Dan yang kedua adalah, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu menjadi anakku laki-laki, anakku perempuan, demikianlah firman Tuhan. Ya, posisi kita ini anak gitu. Ya kalau mau jadi anak ya harus nurut gitu sama orang tuanya. Karena yang diberikan Tuhan kepada manusia itu luar biasa, pengorbanannya, keselamatannya itu luar biasa, dan itu nggak layak untuk ditukar dengan kesenangan yang sesaat itu. Nah, maka dari itu diingatkan oleh Paulus, posisinya sekarang apa? Posisi kita ini sekarang anak. Nah, ini waktu itu adalah yang dikutip juga dari 2 Samuel 7 ayat 14, ini tentang janji Tuhan dalam memberkati keturunannya Daud. Jadi memang ya kita ini anak gitu, masa anak mau kayak gitu terus? Kan kita buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tapi kok jauh amat gitu perilakunya. Nah, ini mengingatkan kita hari-hari ini. Hari ini sosial media lagi gencar. Hari-hari ini banyak banget orang butuh uang. Hari-hari ini banyak banget orang social distancing gitu. Nah, bagaimana kita tidak terjerumus menjadikan hal-hal itu sebagai hal yang buruk. Jadi internetnya internet positif aja lah gitu. Maksudnya yang dibuka ya yang bermanfaat, yang baik-baik, yang hal-hal yang berkaitan dengan kebencian, pornografi, hal-hal yang judi, hutang online dan lain-lain jauhilah, ngapain gitu. Dan nanti apa bedanya kita murid Kristus dan
nggak percaya sama Tuhan Yesus, bedanya apa? Ketika perilaku kita juga nggak menunjukkan kita ini anak-anak Allah. Nah, jadi mari bersama-sama, dan kita nggak gampang karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang seperti ini, dan kita menjadi bagian dari dunia ini. Tapi mari saling menguatkan, tetap tetap semangat dan tetap berdisiplin di dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Ya, walaupun susah, walaupun sulit, tapi kita harus tetap taat. Ya, kalau misalnya mudah goyah ya nggak usah menguji diri gitu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa berkenan mengangkat kami sebagai anak-anaknya, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan tentang COVID-19, tentang banyak bencana alam di Indonesia yang terjadi, baik banjir, baik gempa bumi, dan berbagai macam lainnya. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudari kami yang terdampak, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk menolong saudara-saudari kami yang terdampak, dan kiranya Tuhan merangkul mereka, sebab pada saat ini kami tidak bisa datang untuk merangkul mereka. Dan kami juga berdoa bagi setiap proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam memulihkan pandemi ataupun memulihkan saudara-saudari kami yang terkena bencana. Kiranya Tuhan menolong mereka. Seluruh aktivitas dan kehidupan kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tetap taati protokol kesehatan, dan mari membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana. Ada banyak sekali. Bapak Ibu bisa membantu mereka dengan cara apapun itu. Dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.